Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi ikhwan-ikhwan Majelis Taklim Mulia Guna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembicaraan kita yang kemarin, kiat sukses. Yang pertama, meluruskan niat dengan membuat pola, lakukan yang terbaik dan jangan mengharapkan pujian. Lalu yang kedua adalah mendirikan bangunan yang disebut dengan amal. Mendirikan bangunan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah merupakan sebuah ketaatan. Bekerja untuk menafkahi keluarga juga merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah sangat mencintai hambanya yang bekerja. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, laksana ia berperang membela agama Allah. Oleh karena itu, kategori yang harus kita perhatikan adalah seseorang yang profesional di dalam bekerjanya. Ingat bahwa ada 5 T kategorinya. T yang pertama teliti, T yang kedua tanggung jawab, T yang ketiga tidak curang, T yang keempat tidak semrawut, T yang kelima tepati hak dan kepentingan pihak lain. Orang yang patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan senang bekerja karena lillahi ta'ala. Dan Allah akan menjanjikan orang yang seperti ini menjadikan sebuah penghidupannya yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibatan wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan kehidupan kepada mereka yang lebih baik lagi. Dan kami akan berikan ganjaran kepada mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang lebih baik lagi dari apa yang kita usahakan. Pada prinsipnya wajib kita mengusahakan sesuatu, tapi kita tidak wajib menghasilkan sesuatu. Karena hasil atau outputnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menilai dan memberikan, melimpahkan anugerah, berkah, menjadikan manfaat buat kita semua. Yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama, seorang ustadz yang banyak berzikir kepada Allah itu sudah biasa. Tapi bila seorang pekerja muslim banyak zikirnya, banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu adalah luar biasa. Zikir dalam arti selalu mengingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Dan Rasulullah SAW membedakan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Allazi yazkuru rabbahu wallazi la yazkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Orang yang berzikir dengan orang yang tidak zikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup adalah orang yang bekerja berorientasi kepada keakhiratan. Orang yang mati, orang yang tidak pernah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bekerja berorientasi kepada keduniawian. Tidak salah makanya Sayyidina Utsman radhiyallahu an mengatakan, hamud dunya zulmatun fil qalbi wa hamul akhirah nurun fil qalbi. Kesungguhan dalam urusan duniawi merupakan gelapnya hati,
dan kesungguhan dalam urusan akhirat merupakan terangnya hati. Oleh karena itu kita lakukan setahap demi setahap. Bagian demi bagian kita satukan. Kita mulai dari hal yang kecil. Kita mulai dari hal yang kecil dalam hal ibadah. Setahap demi setahap kita lakukan hal yang kecil setahap demi setahap dalam bekerja. Misalkan kita setiap hari kita laksanakan sholat 5 waktu. Maka usahakan kita sisipkan sedikit waktu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai sholat fardu. Minimal 3 kali kita ucapkan la ilaha illallah, minimal. Setelah kita laksanakan sholat yang wajib, kita zikir la ilaha illallah minimal. Kenapa? Kesibukan ini yang terus menuntut kita. Tapi di lain waktu, apabila kita banyak waktu yang luang, maka kekurangan ini harus kita isi. Kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabtu Minggu yang biasanya kita hang out, karena ada pandemi ini kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa golf. Misalkan yang suka main golf, yang suka nongkrong sana sini, yang suka ngopi sana sini, Sabtu Minggu ini kita dibatasi, bukan dibatasi oleh keinginan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dibatasi oleh adanya pandemi ini yang seseorang tanda kutip ketakutan. Ternyata ada manfaatnya, ternyata ada baiknya. Seseorang akan lebih termotivasi berada di rumah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada keluarga yang setelah 1 minggu penuh kita bekerja jauh dari anak istri. Belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ukuran orang yang jauh dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ukurannya zikrullah. Semakin banyak ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia semakin dekat kepada Allah. Maka ia semakin banyak syukurnya kepada Allah. Namun bagi orang yang sepi daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya lah yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadi orang yang sedikit syukurnya, banyak kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu, yang justru kesibukan-kesibukan duniawi menjadikan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan Majelis Taklim Mulia Guna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejarlah yang punya dunia, maka dunia akan mengejarmu. Jangan kau sungguh-sungguh atau terlalu sekali mengejar dunia, maka engkau akan jauh dari yang punya dunia. Sekian saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kapan-kapan kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.